Viral di media sosial, seorang preman melakukan aksi pemalakan terhadap warga yang berkendara di kawasan Pasar Kopro, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas Polsek Grogol, Petamburan langsung menangkap pelaku dan kasusnya pun berujung damai. Sebuah video viral setelah diunggah oleh akun pribadi @melinda di media sosial milik seorang warga yang menjadi korban pemalakan preman. Korban mengalami kejadian tidak menyenangkan saat preman emosi karena tidak terima diberi uang parkir sebesar Rp2.000 dan mengancam akan mengempesi ban mobil korban. Akibat perbuatannya, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Grogol, Petamburan. Dia tidak ada minta, dikuatkan dengan memang keterangan dari korban memang dia bilang tidak ada minta. Cuman dia bilang dengan pas dikasih duit 2.000 itu dia ada emosi, dengan ngomonglah dia mau ngempesin ban. Usai diamankan petugas, dilakukan mediasi antara korban dengan pelaku dan kasus pun berakhir damai. Dari Jakarta, Rizky Falevi, iNews melaporkan. Meski sudah dipasangi kunci pengaman tambahan, motor seorang warga di Johar Baru, Jakarta Pusat digasak oleh maling. Diduga pelaku sengaja beraksi dini hari saat korban sedang sahur. Detik-detik pencurian sepeda motor di permukiman pada penduduk kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat terekam CCTV. Nampak salah satu pelaku beraksi membuka kunci pengaman tambahan yang terpasang di roda depan dan menjebol lubang kunci motor. Sementara pelaku lain mengawasi situasi. Meski korban sempat mengejar pelaku, namun kedua pelaku berhasil kabur membawa motor curian. Diduga pelaku sengaja beraksi dini hari saat korban sedang sahur. Pas bener ke bawah nyari kunci, bunyiin alarm, motornya udah nggak ada. Tapi sempat kekejar sampai berapa meter gitu, sampai ke Gedung Lala, itu nggak kekejar juga. Pelakunya itu ada 2 orang. Jadi mungkin udah sekitar semingguan, udah mantau. Jadi saya juga udah beberapa kali ketemu sama pelaku, tapi saya nggak ngeh mukanya. Korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Johar Baru. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali meletus dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas kawah puncak gunung. 6 hari sebelumnya, aktivitas Gunung Marapi yang berstatus siaga level 3 ini sempat menurun tanpa terjadi letusan dan hembusan fluktuatif. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan kali ini cukup besar, terlihat sebagian tertutup kabut dengan tinggi kolom abu sekitar 1.000 meter di atas kawah puncak Gunung Marapi. Seismograf Pos Pengamatan Gunung Marapi di Kota Bukit Tinggi mencatat, letusan terjadi sekitar pukul 13.32 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimum 30,3 mm dan durasi erupsi selama 36 detik. Saat ini Gunung Marapi berada pada status siaga atau level 3 dengan larangan terhadap siapa saja tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi. Sepanjang Maret hingga pukul 12 Kamis siang, Gunung Marapi telah meletus sebanyak 58 kali dan mengalami hembusan 876 kali. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan lebat selama 2 hari, tebing setinggi 100 meter di perumahan Sendang Mulyo, Semarang longsor pada Kamis dini hari. Longsor menimbulkan suara gemuruh hingga mengakibatkan 4 rumah warga terisolir dan 1 unit mobil milik warga nyaris terjun ke dasar jurang terbawa material tanah. Tembok pembatas perumahan Sendang Mulyo, Semarang, Jawa Tengah longsor. Longsor sepanjang 100 meter mengakibatkan sebuah unit mobil nyaris masuk jurang. Sebelumnya pada Kamis dini hari, terdengar suara gemuruh dan sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri keluar rumah. Tadi kejadian jam 1:30 pagi. Jadi tak pikir ada suara apa, kan suara gemuruh. Tak pikir petir atau apa, kan posisi hujan juga. Ternyata setelah saya lihat ke depan, ini tanah sudah longsor.
Longsor juga terjadi di 3 wilayah lainnya, yaitu Lempong Sari, Gombel Lama, serta Manyaran. Hingga saat ini warga khawatir terjadinya longsor susulan mengingat masih tingginya intensitas hujan. Sementara 4 kepala keluarga yang rumahnya terdampak terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Stasiun Tawang Semarang hingga kini masih tergenang banjir dengan ketinggian hingga 70 cm. Kondisi ini membuat jadwal kereta api ditiadakan. Masih tingginya genangan air yang melanda stasiun Tawang Semarang membuat lumpuh jadwal kereta api. Daop 4 Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal baik keberangkatan maupun tiba di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. PT Kereta Api Indonesia memperlakukan pola rekayasa perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang. Kereta yang melintas jalur utara dialihkan melalui jalur selatan karena kondisi stasiun dan rel perlintasan kereta api masih tergenang banjir. Kalau kita kayak sekarang kita kerjasama dengan koordinasi sama PU untuk pengompaan ke arah laut ya, sehingga nanti dari stasiun juga kita pompa ke arah polder. Kalau untuk semua arah Setua kita menunggu surutnya air. Dan tadi awalnya 40 sudah turun 33 dan 37, mudah-mudahan bisa segera surut. Di stasiun Tawang, air mengenangi sejumlah titik mulai dari area parkir kendaraan, kantor, hingga ruang tunggu penumpang dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 1 meter. Bahkan air juga mengenangi rel hingga ketinggian 20 cm di atas kepala rel. Sementara itu, banjir di kawasan Pantura Kaligawe, Kota Semarang melumpuhkan arus lalu lintas. Banyak kendaraan berat yang berhenti karena tak berani melintas banjir setinggi hampir 1 meter. Tak jarang kendaraan kecil yang mogok setelah menerjang banjir hingga perlu diderek. Untuk mengatasi penumpukan kendaraan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan kecil yang melaju dari Demak ke Semarang dialihkan melalui Jalan Walter Mongsidi. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, banjir bandang menerjang Rumah Sakit Pelita Anugrah Meragen di Demak, Jawa Tengah dan mengakibatkan layanan rumah sakit lumpuh. Selain itu, ratusan pasien dievakuasi ke gedung rumah sakit baru yang tidak terdampak banjir. Video amatir menunjukkan banjir yang menerjang Rumah Sakit Pelita Anugrah Meragen di Demak, Jawa Tengah. Akibat banjir, layanan rumah sakit lumpuh total. Ratusan pasien dievakuasi ke gedung rumah sakit baru yang tidak terdampak banjir. Sementara itu, pihak rumah sakit menutup sementara layanan IGD usai peralatan diterjang banjir. Untuk gedung baru itu justru aman terkendali karena memang struktur tanahnya tinggi. Untuk yang rawat inap tidak ada masalah, semuanya aman terkendali dan justru pasien yang ada di gedung lama, gedung bawah langsung kita evakuasi ke gedung baru sehingga semuanya pelayanan alhamdulillah ya sedikit terganggu tetapi tetap berjalan. Hingga Kamis sore, banjir di area rumah sakit sudah mulai surut. Puluhan karyawan dan petugas terus melakukan penanganan dengan membersihkan air dari dalam ruangan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pohon tumbang menutup jalan negara Trans Maumere Larantuka, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya mobil ambulans dan pasien yang hendak dirujuk tertahan 3 jam. Hujan disertai angin kencang di Kecamatan WGT, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, membuat sebuah pohon besar tumbang. Pohon tumbang menutupi semua badan jalan negara Trans Flores. Akibatnya antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Maumere menuju Larantuka dan sebaliknya. Aparat Polres Sika dan masyarakat bersama-sama memotong pohon yang tumbang. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.
Hujan yang mengguyur kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya membuat permukaan air Bendung Katulampa mengalami kenaikan secara drastis. Tinggi permukaan air yang awalnya hanya 30 cm naik menjadi 100 cm atau berada di level siaga 3. Dengan kondisi ini, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diminta untuk waspada. Tinggi muka air di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat kembali meningkat. Ketinggian air menyentuh angka 100 cm dengan kategori siaga 3. Kenaikan disebabkan tingginya curah hujan yang melanda kawasan puncak sejak pagi hingga sore hari. Dengan meningkatnya volume air, sebanyak 138.000 liter per detik air akan mengalir ke kawasan ibu kota Jakarta. Pada level siaga 3 ini, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung seperti di Kampung Melayu dan Kebun Pala diminta waspada akan bahaya banjir. Tadi pagi masih sempat siaga 390 cm, berangsur memasuki siang menurun dan kita monitor di kawasan puncak masih hujan. Langsung pada jam 14.00 sekarang naikkan arah TMA 100 cm. Meski demikian, saat ini ketinggian air berangsur turun seiring mulai redanya hujan di kawasan Puncak Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Warga Kota Madiun, Jawa Timur rela berdesakan demi mendapatkan kupon pembelian sembako murah di lapangan Pilang Bango, Madiun, Jawa Timur. Warga yang didominasi emak-emak ini rela antri sejak pagi hari. Warga Kota Madiun, Jawa Timur rela berdesakan demi mendapatkan kupon pembelian sembako murah di lapangan Pilang Bango, Madiun, Jawa Timur. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Madiun ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, diantaranya beras, telur, dan minyak goreng. Warga yang didominasi emak-emak ini mengaku rela antre dan berdesakan demi bisa membeli sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Beras SPHP 5 kg bisa didapat dengan harga Rp51.000. Telur Rp27.500 per kilogram dan minyak goreng Rp14.000 per liter. Berapa? Dari pagi jam 8 tadi ditumpuk, dikumpulin. Terus? Ini nggak dapat nomor. Pasar murah sembako ini merupakan upaya pemerintah Kota Madiun untuk menekan inflasi. Gelaran pasar murah sembako akan dilanjutkan ke kelurahan lainnya di Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia. Dugaan kecurangan itu berkaitan dengan perolehan suara DPD RI di Madura. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo mendatangi gedung Bawaslu RI di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Ketua KPK periode 2015-2019 ini menilai terjadi kecurangan terkait perolehan suara DPD RI di daerah pemilihannya di Madura. Kecurangan itu disebutkan Agus adanya perubahan drastis data pada formulir C1, yakni sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di TPS ke formulir D atau hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Agus juga mengaku telah mengambil sampling di 3 kabupaten Madura, yakni Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang, guna memperkuat bukti kecurangan pemilu. Nah, oleh karena itu waktu itu kami laporkan mengharap ada tindakan cepat. Tapi ternyata tidak ada tindakan, berjalan terus, malah sekarang sudah rekap. Mohon maaf kami nggak tanda tangan rekap karena itu belum diusut, gitu kan. Nah, mudah-mudahan Bawaslu RI nanti bisa menindaklanjuti dengan baik. Nah, selain ke Bawaslu RI, kami juga mau ke DKPP. Sebelumnya, Agus Raharjo gagal lolos dalam pemilihan legislatif DPD RI di daerah pemilihan Madura. Dia dikalahkan oleh Ketua DPD periode 2019-2024 Lanyala Mataliti, petahana DPD RI Ahmad Nawardi, hingga keponakan Kofifa Indar Parawansa Lia Istif Hama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Di bulan suci Ramadan, Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Sumawe, Aceh menyajikan bubur kanji rumbi khas Aceh secara gratis untuk masyarakat. Bubur kanji rumbi merupakan jenis makanan yang terdiri dari puluhan jenis rempah-rempah dan mengandung banyak khasiat. Setiap bulan Ramadan, Islamic Center Kota Lok Sumawe Aceh menyajikan bubur kanji rumi sebagai sajian berbuka puasa. Untuk memasak bubur kanji rumi, bahan utama yang digunakan yakni beras bermutu, ayam suwir, udang, dan tulang sapi. Kemudian semua bahan-bahan tersebut diaduk dan dimasukkan beragam sayuran dan rempah-rempah sebagai bumbu utama bubur kanji rumi. Makanan yang populer di bulan puasa ini sekilas mirip dengan bubur ayam. Namun karena campuran bahan dan aromanya yang khas Aceh dengan bumbu ala Hindustani atau lembah India Pakistan, membuat kanji rumi berbeda dengan bubur ayam. Untuk memasak kanji rumi butuh waktu sekitar 3 jam dimulai dari siang hingga petang. Alhamdulillah rasanya enak. Makanya mungkin masyarakat di sini juga pada balik lagi ngambil antri. Kalau nggak enak kan nggak mungkin ngantri mereka, Pak. Meskipun lama tetap ngantri ya? Insya Allah ngantri mereka semua. Kanji rumi merupakan makanan yang mengandung banyak khasiat yang dinilai ampuh sebagai obat masuk angin dan mah. Karena bahan yang digunakan dikenal mujarab untuk menyehatkan tubuh seperti jahe dan cengkeh. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia menyatakan kurma produksi Israel tergolong haram dan mengeluarkan seruan untuk memboikotnya. Pasalnya hasil penjualan produk kurma Israel digunakan untuk mendukung tentara Israel menggencarkan serangan ke Palestina. Kurma menjadi makanan khas yang kerap disantap warga muslim di dunia, termasuk Indonesia, khususnya di saat bulan suci Ramadan. Di tengah meningkatnya konsumsi kurma oleh warga muslim di tanah air, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait kurma yang diproduksi Israel. MUI mengeluarkan seruan untuk memboikot dan menyatakan haram terhadap kurma yang diproduksi Israel. Dalam pernyataannya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Internasional Sudarmoto menyebut bahwa kurma produksi Israel tergolong haram. Pasalnya hasil penjualannya yang digunakan untuk mendukung tentara Israel dalam menggencarkan serangan ke Palestina. Sudarmoto menambahkan pemboikotan tersebut merupakan bentuk tekanan terhadap Israel dengan menurunkan hasil penjualan dan keuntungan yang didapat negara Zionis tersebut. Seruan boikot produk kurma Israel ini sendiri mendapat sambutan dari masyarakat. Sangat setuju dengan MUI karena MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya dengan mengharamkan membeli kurma dari Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, ya kan? Dan kita juga kalau tidak membeli kurma dari Israel berarti kita mendukung Palestina. Ya itu tuh sebenarnya untuk masalah itu bagus sih, karena ini termasuk salah satu dukungan warga Indonesia terhadap warga Palestina, karena sampai saat ini warga Israel itu masih terus menyerang Palestina. Alhamdulillah saya sebagai warga Indonesia yang beragama Islam, jadi saya bisa membedakan kurma Palestina dan Israel, dan untuk sebagai umat Islam untuk saling solidaritasnya semakin mempererat gitu, untuk mempererat silaturahminya gitu. Sebagai informasi, paling tidak terdapat sejumlah produk kurma yang terafiliasi dengan Israel yang beredar di pasaran. Di antaranya Star Dates, Dates Mejo, Jordan River, Bonbon, Carmel Agrexco, Hadi Claim, Shams, Bomaja, Desert Diamond, Delilah, Urban Platter, Sincerely Nuts, Edeka, Anna and Sarah, dan sejumlah produk kurma Israel lainnya. Agar masyarakat bisa membedakan mana produk kurma dari Israel dan mana yang bukan, maka terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, periksa kemasan dan cek negara asal pembuatan kurma. Kedua, periksa barcode-nya, hindari produk apapun yang dimulai dengan 729 yang merupakan nomor seri untuk Israel. Ketiga, hindari produk kurma tanpa keterangan perusahaan produsen dan asal negara produksi. Keempat, kurma Israel umumnya dijual lebih murah karena disubsidi pemerintahnya.
Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Bagus, iNews melaporkan. Memacu adrenalin dengan bermain motor cross di kawasan Desa Padarincang, Serang, Banten tidak hanya butuh keahlian, tetapi juga butuh nyali besar melewati berbagai rintangan. Dari mana aja? Katanya teman-teman tuh nungguin, bukan tinggalin. Kirain lu nggak jadi. Jadi, ini tadi gue janjian dulu sama Rara, kenalin dulu Lama nih. banget, ini kita udah standby tinggal jalan. Temen gue ini. Halo. Rara, jadi kita jalan-jalan dulu, muter kan mau permati ke daerah sini. Jadi gue jalan-jalan dulu gitu. Dalam adventure kali ini, gue bakal terabas ditemenin jagoan-jagoan dari 3 komunitas motor trail yang ada di Banten, Tredikers. Oke, Tredikers, gue udah siap. Teman-teman di belakang juga udah siap. Ayo ready, Rara? Ban? Ready semua? Wah, excited banget sih gue. Akhirnya bisa nyobain nge-trail lagi. Gaspol! Gak pakai lama. Belum juga pemanasan. Udah ada yang tumbang aja nih Tredikers. Mana lagi keboncengin kru gue lagi tuh. Jadi trek di sini tuh kayak masih alami banget. Belum bikin jalan yang bagus, tapi yang kayak hutan gitu udah terabas doang. Naklukin tantangan di trek macam begini nih, sebenarnya susah-susah gampang Tredikers. Tapi yang bikin seru, jalanan yang kita jajal kali ini licin banget akibat abis hujan. Satu lagi nih, tantangan akhir yang mesti kita taklukin di trip kali ini. Ya, bener banget. Tuh, kita harus lewatin sungai yang arusnya deres. Oke, terabas kali ini luar biasa. Oke deh, gue yang duluan Bin. Secara kan gue laki. Haha. Hore, berhasil! Walaupun dengan bantuan teman-teman komunitas, gue yang pertama kali nyampe nih Tredikers. Kita lihat nih, nasibnya Vina gimana ya? Yoi, kita lanjutin nih perjalanan menyusuri Banten, wilayah paling barat yang ada di Pulau Jawa. Wah, baru aja mulai manuver, ban depan motor gue udah nyelip lagi tadi kan. Mantap, Le! Aman? Lu aman, kaki, tangan aman semuanya? Kasih dia coba, sampai bisa. Asik, berhasil juga. Nih, satu lagi yang gak mau kalah. Kru gue mau ikutan manuver juga. Ya elah, kayak yang bener aja.